Oke, kita bahas sesuatu yang kayaknya relate banget sama kita semua. Kita kan hidup di dunia yang, ya ampun, penuh banget sama pilihan. Dari mau makan apa, sampai mau nonton apa, semuanya tuh kayak nggak ada habisnya. Tapi pertanyaannya, apa benar makin banyak pilihan itu bikin kita makin happy? Nah, kali ini kita bakal bongkar satu jebakan psikologis yang mungkin sering banget kita alamin tanpa sadar. Kita mulai dari sini deh, skenario yang pasti banyak yang ngalamin. Bayangin ya, abis harian capek, pengennya santai nonton film gitu. Kamu buka Netflix dan, seribuan judul muncul. Kamu scroll ke bawah, scroll lagi, terus saja scroll, sampai akhirnya bukannya nemu film, malah tenaganya abis duluan. Ujung-ujungnya kamu mikir, udahlah tidur aja. Familiar banget kan? Atau mungkin yang ini lebih kamu banget. Lagi pengen beli sepatu baru nih. Kamu buka satu toko online, nemu yang lain. Buka lagi, bandingin harga, model, review. Nggak sadar, tiba-tiba udah ada 20 tab kebuka di browser kamu. Bukannya makin yakin mau beli yang mana, malah pusing 7 keliling. Terus ya udah, tutup aja semua tabnya, nggak jadi beli apa-apa. Nah, fenomena ini tuh beneran ada, dan ada namanya loh. Perasaan lumpuh yang tadi kita omongin, entah itu pas milih tontonan atau milih sepatu, itu bukan sekedar bingung biasa. Dalam dunia psikologi, ini fenomena yang udah dikenal banget. Yuk, kita bedah konsep intinya yang disebut paradoks pilihan. Ini dia nih biang keroknya, paradox of choice atau paradoks pilihan. Jadi, ada seorang psikolog namanya Barry Schwartz yang mempopulerkan ide yang kalau dipikir-pikir agak aneh ini. Intinya gini, ketika pilihan yang dikasih ke kita itu kebanyakan, bukannya untung, malah jadi buntung. Dampak negatifnya mulai muncul, kayak cemas, nggak bisa mutusin, bahkan jadi nggak puas sama pilihan kita sendiri. Dari kecil kan kita sering banget diajarin kalau kebebasan itu artinya punya banyak pilihan. Semakin banyak opsi, semakin kita merdeka. Tapi paradoks ini justru nantang pemikiran itu. Kenyataannya, terlalu banyak pilihan itu bukannya bikin kita bebas, malah bisa jadi kayak penjara. Penjara keraguan yang bikin kita stuck dan nggak bisa gerak. Nah, ini bukti nyata yang keren banget. Ada satu studi klasik di supermarket. Jadi peneliti buka stand sampel selai, pas mereka nawarin 24 jenis selai, ternyata cuma 3% orang yang beneran beli. Tapi coba tebak, pas pilihannya dipangkas jadi cuma 6 jenis, angka penjualannya langsung meroket jadi 30%. Gila kan? Bedanya 10 kali lipat. Ini nunjukin dengan jelas banget kalau pilihan yang lebih sedikit, itu justru bikin orang lebih gampang buat ambil tindakan. Oke, jadi kenapa bisa begitu? Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita pas dihadapkan sama puluhan atau ratusan opsi? Tenang, sains punya jawabannya. Ternyata ada beberapa pemicu stres utama yang diam-diam bekerja di balik layar. Coba dibayangin 3 hal ini. Pertama, namanya kelelahan keputusan. Anggap aja otak kita tuh kayak baterai handphone. Tiap kali kita ngambil keputusan, mau itu besar atau kecil, baterainya kekuras dikit. Kalau kebanyakan, ya lobat. Kedua, ada yang namanya penyesalan lebih awal. Jadi, bahkan sebelum kita mutusin, kita udah cemas duluan. Gimana ya kalau pilihan yang lain ternyata lebih bagus? Rasa FOMO ini benar-benar nguras energi. Dan yang terakhir, kita kejebak sama ekspektasi sempurna. Karena pilihannya banyak banget, kita jadi mikir, pasti ada satu yang paling sempurna. Pas pilihan kita ternyata cuma cukup bagus, kita jadi kecewa. Sekarang, ayo kita lihat gimana teori psikologi ini punya dampak gede banget di salah satu masalah terbesar dunia e-commerce, keranjang belanja yang ditinggalin gitu aja. Penelitian nunjukin alur sebab akibat yang jelas banget kayak yang kita lihat di sini. Ini deh gampangnya, kelebihan pilihan itu jadi stimulus atau pemicunya. Pemicu ini terus bikin reaksi di dalam diri kita, disebut organisme, yaitu rasa capek mental atau kelelahan keputusan tadi. Dan akhirnya, responsnya apa? Yaitu kita nyerah dan ninggalin keranjang belanja kita. Bye-bye. Jadi ini poin yang paling penting. Bukan jumlah pilihannya itu sendiri yang langsung bikin kita batal beli. Bukan. Tapi rasa lelah mental yang muncul karena kita harus mikirin dan banding-bandingin semua pilihan itulah yang jadi biang keladinya. Kelelahan keputusan itu ibarat jembatan yang ngehubungin antara terlalu banyak pilihan dengan tombol tutup tab. Dan ternyata nih, cara kita bereaksi sama banjir pilihan ini juga tergantung banget sama tipe kepribadian kita pas ngambil keputusan. Barry Schwartz, psikolog yang tadi kita sebut, ngebagi jadi 2 tipe utama. Coba deh kita lihat, kamu kira-kira masuk tim yang mana? Oke, di satu sisi ada si maximizer. Ini adalah tim harus dapat yang terbaik.
Mereka bakal ngeriset dan bandingin semua opsi sampai tuntas, cuma buat mastiin nggak ada yang lebih bagus. Nah, di sisi lain ada si Satisficer. Mereka ini tim yang penting cukup bagus. Mereka punya standar, dan begitu nemu opsi yang memenuhi standar itu, ya udah mereka berhenti nyari. Hasilnya, Maximizer sering banget stres dan nyesel. Sementara Satisficer cenderung lebih happy dan santai. Gak heran, para Maximizer ini yang paling gampang kena kelelahan keputusan. Jadi, gimana caranya tahu kalau kamu itu seorang maximizer? Coba deh tanya ke diri sendiri. Kamu sering nggak banding-bandingin barang yang udah kamu beli sama barang lain? Atau butuh waktu lama banget nggak buat mutusin hal-hal yang sebenarnya sepele? Terus sering rasa nyesel nggak habis beli sesuatu? Nah, kalau kamu banyak ngangguk pas dengar pertanyaan ini, kemungkinan besar kamu punya kecenderungan jadi seorang maximizer. Dan inilah yang bikin kamu lebih rentan kena jebakan pilihan. Oke, setelah kita paham masalahnya, terus solusinya gimana dong? Gimana caranya kita bisa bebas dari dunia yang penuh sesak sama pilihan ini? Jawabannya tuh sebenarnya simpel, tapi nggak selalu gampang buat dilakuin. Aneh ya, tapi kebebasan sejati itu ternyata bukan ditemukan di antara ratusan pintu yang bikin bingung. Kebebasan itu justru ada saat kita cuma punya beberapa pintu yang jelas. Jadi, kunci buat bikin pikiran kita lebih tenang adalah dengan sengaja kita sendiri yang mengurangi jumlah pintu itu. Nasihat utamanya ya ini, daripada capek-capek nyari kesempurnaan yang mungkin nggak ada, coba deh tentuin standar cukup baik versi kamu itu apa. Bikin kriteria kamu sendiri, dan pas kamu nemu sesuatu yang udah centang semua listnya, beraniin diri buat ambil keputusan. Udah, pilih, dan jalan terus. Nggak usah nengok ke belakang lagi. Nah, sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Kalau emang mengurangi pilihan itu bisa bikin kita lebih bahagia dan nggak stres, kira-kira pilihan apa, entah itu besar atau kecil, yang bisa kamu sederhanain atau bahkan kamu hilangkan dari hidupmu mulai hari ini?